Selamat pagi. Senang sekali saya Astran Cerim Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini. Tanggal 2 Februari hari Kamis pemirsa tahun 2023. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini pemirsa. Ratusan orang di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat merusak dan membakar sebuah hotel yang sedang dibangun. Ya, diduga warga kesal lantaran pihak hotel menutup akses jalan sempadan pantai sepanjang 100 meter. Kena ledakan tabung uap pengering pakaian yang lupa ia matikan. Kondisi kios pun porak-poranda setelah dihantam 2 kali ledakan keras. Tawuran antar kelompok remaja hampir setiap malam terjadi di wilayah Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan hingga meresahkan warga. Peristiwa serupa juga melanda kota Tual, Maluku, di mana 2 kelompok warga terlibat pertikaian dan sejumlah warga serta polisi terluka. Bahkan beberapa rumah dibakar. Menangi kota Parepare, Sulawesi Selatan menyusul guyuran hujan deras dan air laut pasang melanda wilayah itu. Sebagian warga bahkan pasien puskesmas terjebak kepungan air hingga petugas berjibaku menyelamatkan mereka ke tempat yang lebih aman dari bencana. Rumah di 3 desa terendam banjir. Sedangkan di Jakarta, banjir menggenangi pelabuhan Muara Baru. Azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Ya, seorang bocah balita yang diduga menjadi korban penyekapan oleh orang tua. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Pengadangan menyertai upaya pengosongan paksa sebuah bangunan di Jalan Batu Tulis Raya, Gambir, Jakarta Pusat. Pemilik bangunan menolak pengosongan tersebut dengan alasan jurusita pengadilan negeri melanggar hukum. Orang anak buah kapal atau ABK ditemukan tewas setelah nekat menceburkan diri ke laut saat kapalnya bersandar di kawasan pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zahman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Jasad korban mengambang sekitar 10 meter dari titik tempatnya hilang. Stasiun pengisian bahan bakar umum di rest area Jalan Tol Semarang-Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Rabu kemarin sudah kembali beroperasi usai insiden longsornya tebing setinggi 100 meter. Diduga penyebab longsor adanya aliran air yang akan isu penculikan warga Teguhan, Grobogan, Jawa Tengah beramai-ramai mengejar sejumlah orang yang datang ke permukiman mereka. Sementara di Meranggen, Kendal, seorang siswi SD negeri berhasil menyelamatkan diri dari dugaan penculikan oleh orang tua angkatnya. Warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur yang menyelamatkan korban mendapati bocah malang itu dalam keadaan tangan terikat. Mereka ulang kembali kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa UI, sedianya melibatkan tim Korlantas Mabes Polri dengan mengerahkan alat 3 dimensi. Sementara keluarga mendesak kepolisian untuk segera mencabut status tersangka dan memulihkan nama baik korban. Polres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara atas kasus dugaan penjualan barang bukti narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu siang. Jaksa penuntut umum menyebut Dodi Prawira Negara didakwa mengganti barang bukti narkoba dengan tawas. Oknum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam ditangkap polisi bersama teman wanitanya saat memakai narkotika jenis sabu-sabu. Dari tersangka, polisi menemukan barang bukti 0,24 gram sabu-sabu. Dan pembeli chip atau komponen untuk judi daring di Medan Sunggal, Sumatera Utara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Jembatan gantung yang menghubungkan antar desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat ambruk diterjang banjir. Kondisi ini membuat seorang ibu hamil yang akan melahirkan harus ditandu warga menyeberangi sungai. Yang hanyut di Sungai Digul ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. 2 anggota kepolisian yang hanyut kini masih dicari tim SAR gabungan. Dengan yang sama, prajurit TNI yang gugur dalam kecelakaan jembatan putus di Sungai Digul, Papua dimakamkan secara militer di Klaten, Jawa Tengah. Masih lainnya, serangan harimau terhadap warga kembali terjadi di Aceh. Kali ini 2 petani di Kecamatan Pasir Raja diserang harimau saat berkebun. Korban yang merupakan ayah dan anak itu saat ini mendapatkan penanganan medis. Pemirsa, minyak goreng kemasan bersubsidi di sejumlah daerah mulai sulit didapat. Kalaupun ada, harganya pun melonjak. Mencoba menstabilkan harga, operasi pasar mulai digelar di sejumlah pasar tradisional.
Presiden Joko Widodo pada Rabu siang meresmikan Pasar Seni Sukawati di Gianyar, Bali setelah bangunan 3 blok itu selesai direvitalisasi. Kepala negara berharap Pasar Sukawati akan semakin dikenal dan menarik wisatawan. Tahun ke-28, Indosiar mentraktir warga di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung makan gratis. Selain mentraktir warga, Indosiar juga memberikan bantuan tambahan modal sebesar 2,8 juta rupiah kepada pemilik warung. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syadi. Pemirsa, disapu angin kencang, ratusan rumah di 2 desa di Kabupaten Demak rusak. Tidak hanya itu, dampak angin kencang juga menyebabkan bangunan ambruk. Surya Paloh menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kedua petinggi partai ini membahas isu politik dan juga posisi partai di tengah hangatnya suhu politik jelang 2024. Solo bersiap menghadapi tamunya Bayangkara FC. Dalam laga ini, Persis yang menjadi tuan rumah tidak akan mendapat dukungan penuh para Jakarta Eye Center atau GEC merayakan hari jadi ke-39 tahun. Ya, ini GEC bertekad untuk melebarkan sayap melalui inovasi teknologi kesehatan mata. Langkah ini untuk dapat menjangkau dan memberikan layanan kesehatan mata berkualitas bagi masyarakat. Laporan tadi menutup kebersamaan tadi Fokus Pagi hari ini, pemirsa. Usai Fokus, jangan lewatkan untuk menyaksikan program panggilan. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asra Sidi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.